Lihat aparat mana nanti yang melakukan itu. Itu aja. Mari kita lihat bersama-sama. Semua juga, Pak, kalau misalkan ngomong, mas saya juga bisa ngomong, Pak. Ya, besok lusa lu bakal hilang lo dari situ. Saya juga bisa ngomong kayak gitu. Benar. Tapi apakah semudah itu melaksanakannya? Tidak. Masuk TikTok nanti warga Suka Haji. Aku udah berteman. Udah ya. Ya, jadi kalau misalkan ini kita sama-sama, mari kita sama-sama menyaksikan ini. Mari kita sama-sama berperan dalam hal menyelesaikan perkara ini. Ini artisnya. Ya, oke. Dari. Kan puasa yang dalam. Kita semua sudah lihat ya daftar ini ya. Kita sebagai PH atau kuasa hukum dari Tiwar Gesadaya, kita ini bertugas untuk menjalankan aturan. Kita ini termasuk orang yang mencoba belajar untuk taat hukum. Ini sebagai salah satu bukti langkah hukum yang sedang kita lakukan. Adapun kondisi-kondisi yang sekarang sedang dihadapi sama warga, sama bapak dan ibu sekalian, itu semua adalah keluar dari aturan yang memang sudah kita akui sebagai hukum di Republik ini. Harapan saya, bapak ibu sekalian, ketika kita sudah melakukan upaya hukum, kita ini harus semakin kompak. Yang kita lakukan di sini sebagai PH ini adalah taat sama aturan. Jadi tidak bisa semena-mena tiba-tiba ada orang yang datang, ini tanah saya, apa buktinya? Untuk memperjelas itu, posisi kami saat ini sedang melakukan upaya hukumnya. Adapun tadi kondisi-kondisi yang berhubungan dengan intimidasi, ancaman dan lain sebagainya, biarkan mereka lakukan itu. Yang jelas, Ibu, itu tuh tidak boleh dilakukan karena itu artinya main hakim sendiri. Dan kalau katakan ada kejadian serupa seperti yang ibu siapa tadi? Bu Awat. Seperti yang Ibu Awat alami. Kenapa di sini ada kepengurusan? Itu salah satu kuncinya, menyikapi ketika ada kondisi-kondisi yang itu bisa disebutkan keluar dari aturan, keluar dari hukum yang berlaku di Republik ini. Artinya mereka main hakim sendiri. Dan apakah itu dibenarkan? Saya tanya ke ibu dan sama bapak, ketika ada orang melakukan hakim sendiri, itu benar tidak? Itu kita pegang. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Yang jelas, semakin kita mengikatkan barisan ini, mempererat barisan ini, jangan sampai sangat mudah gitu diintimidasi atau cuma ditakut-takuti. Kenapa kami menyebutkan mengajak bapak dan ibu untuk tidak takut? Karena negara kita ini adalah negara hukum. Negara kita ini adalah negara hukum. Itu yang harus kita camkan, sehingga ya karena kami kan tidak bisa 24 jam juga kan hadir di sini. Harapan saya, bapak sama ibu ini harus mempunyai pemahaman tentang yang namanya hukum itu. Jadi tidak ada satu orang pun di Republik ini yang boleh main hakim sendiri, apalagi yang mengatasnamakan aparat. Seperti halnya tadi misalkan, tadi disampaikan ada yang dari Kodim menyampaikan itu bapak sama ibu punya hak atas dasar apa? Yang dimaksud atas dasar apa itu apa? Apa yang menjadi rujukan hukumnya? Sehingga mereka punya kewenangan. Pada saat ini kita harus meninggalkan tempat ini di tanggal 7 nanti. Nah, saya balik lagi ke sini ya. Ke papan yang sudah dipasang dan stiker yang sudah dibuat ini. Ini dalam undang-undangnya cukup jelas. Semua persoalan yang sedang dalam proses hukum itu tidak boleh satu orang pun mengganggu ini. Ini sebagai bentuk kepatuhan ketaatan kita terhadap hukum yang berlaku di Republik ini. Jadi sekali lagi, ini yang harus kita pegang. Posisinya, ini proses hukum sedang berjalan. Informasinya tadi dari Pak Nova katanya tanggal 10 April itu dimulai sidangnya. Pemanggilannya tanggal 10.
Oh cepat. Saya minta Bapak Ibu sekalian saat ini justru tingkatkan pemahaman, tambah pengetahuan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman, itu kita tidak akan mudah untuk diintimidasi. Salah satu fungsi dari nanti yang kita akan obrolkan dengan para pengurus diantaranya. Karena pengurus itu punya hak untuk memberikan reaksi secara cepat, apakah mau melaporkan atau mau menahan diri. Yang jelas kalau saya nitip, ya kami gitu kan nitip untuk tidak mudah terpancing dengan apapun. Terus tadi ada poin kondisinya mengenai beberapa keluarga sudah menerima uang. Nah, posisinya itu sudah, apalagi dengan posisi perjanjian yang tidak cukup jelas. Katakanlah di kwitansi itu disebutkan 5 juta, yang diterima baru 2,5 juta. Gitu kan. Itu kan cacat gitu kan. Jadi untuk yang sudah, tapi untuk yang belum, saya minta nitip untuk tidak diterima. Supaya posisi kitanya lebih kuat. Tidak ada kesalahan. Kalaupun yang sudah, ya sudah itu nggak persoalan. Kembali lagi gitu kan. Nanti kita bicarakan dengan pengurus, apakah itu mau dikumpulkan ke pengurus, nanti kita uruskan untuk dikembalikan atau bagaimana, nanti kita akan bicarakan.